Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur karena pada pagi hari ini berkat Tuhan yang sungguh indah. Kita bisa kembali bangun, kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Dan kita bisa berkumpul walaupun secara virtual. Untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Untuk masuk dalam hadiratnya. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara siapkan kau beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Ibadah ini diselenggarakan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin。我们的帮助是在乎依靠造天地自有法的名，愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。Amin。Firman Tuhan berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau memuliakan Tuhan. Allah yang besar, Allah yang mulia, Raja segala raja yang hadir saat ini. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita sama-sama katakan, mulia. Semua raja mulia,
katakan mulia, mulia. Tuhan Maha Kuasa, dari sorga terdengarlah hidung puja. Tinggikan dan muliakan Dia, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, termulialah. Kita mengatakan majesty, worship His majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus, unto Jesus be all glory, honor and praise. Oh, majesty, kingdom authority, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His hands and raise. So exalt, lift up on high, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Oh majesty, worship His majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, kingdom of King. Tinggikan dan muliakan, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Kita puji Dia, puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Raja atas segala raja, Raja atas. Sekali lagi kita katakan, Raja atas segala raja, atas segala raja, Raja atas segala raja, termulialah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Raja atas segala raja, yang maha mulia, maha tinggi. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa berkumpul. Karena pada saat ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat, anugerah, penyertaan yang tak pernah lepas dalam hidup kami. Ya Bapa, tolong kami ya Tuhan, layakan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Layakan kami untuk beribadah, layakan kami untuk mendengarkan kata Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah Tuhan kita yang sayang dengan kita. Dia tahu hati kita, Dia hibur kita. Mari kita syukuri semua berkat anugerah Tuhan. Kita mau bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan kita.
主耶稣在我心安慰我，给我生命，赐我平安，赐我喜乐，走公路一路。他会明白，他都了解，抹去我的眼泪，给我生死债。摇啊摇啊，风雨吹不跑，牵我爱我，永远会照顾。他是我的信心，是我的帮助，坚强我的生命。Yesus真好. Yesus tahu hatiku dan hiburku, beriku hidup karena Dia adalah Tuhan kita, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Yesus tahu hatiku, hibur dan beriku hidup, beriku damai sukacita di badai hidup. Dia mengerti, Dia peduli, hapus air mataku, beri hidup sejati. Takkan goyah diterpa badai, pasti tuntun jaga selamanya. Dia dasar imanku, pertolonganku, teguhkan jiwaku, Yesus sungguh baik. Yawa yawa， 风雨吹不倒，牵我爱我，永远会照顾。他是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真好。Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dan Tuhan sangat mengasihi kita, manusia yang sudah jatuh, terjerumus masuk ke dalam dosa. Dia serahkan anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua bayar, hanya Tuhan yang bayar. Hutang dosa itu dibayar dengan darah Tuhan. Kita akui dosa kita hanya di hadapannya. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua, Yesus bayar semua. Dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih. Sama-sama kita bangkit berdiri. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena Tuhan kita mati buat kita, membasuh kita, dan membayar semua hutang dosa kita. Karena kasih-Nya, hanya karena kasih-Nya. Walaupun tiada padaku kebaikan, tapi darah Tuhanku menebusku. Darah Tuhanku menyelamatkanku. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi, jadi putih bersih.
semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jemaat yang kekasih, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Inilah waktunya kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon Tuhan mengampuni kita. Bapa kami di surga, kami datang Tuhan dengan kerendahan hati dan kami takut dan gentar karena kami berada di hadapan Allah yang suci, Maha Kudus, Maha Mengetahui. Hari ini Tuhan kami datang mohon pengampunan daripada Tuhan. Ketika Tuhan mendapati hidup kami tidak berkenan kepada Tuhan, khususnya pada pikiran kami Tuhan, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang jahat, pikiran yang liar, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, pikiran-pikiran yang jauh daripada apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, sucikan, kuduskanlah kami. Biarlah Tuhan menolong kami terus menuntun hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memperbaiki kehidupan kami, yang akan menyatakan kesalahan kami, yang akan mengajar kami dan membawa kami kepada hidup yang saleh dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh langkah kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan di dalam darah Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita yang percaya kita sudah diampuni karena firman Tuhan. Matius 26 ayat 28 berkata demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita bersuka cita karena kita telah mendapatkan anugerah pengampunannya. Mari kita meresponi, menaikkan satu pujian dengan kuasa darah. Telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Bersama gereja di segala tempat dan abad kita mengakui pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hanya oleh kasih Tuhan, hanya oleh kuasa Tuhan, hidup kita diperbaharui. Banyak hal mungkin yang hidup kita masih melewati jalan yang berliku-liku. Masih sering berbuat dosa, masih sering jatuh ke dalam dosa. Tapi hanya kasih Tuhan, hanya kasih Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Biarlah hidup ini bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan untuk mengubah kita, ubah hati kita, mengubah pikiran kita. Dan kita serahkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bejanamu. Kekuatan jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya ada dalam hadirat Tuhanku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, Tersungkurku di kakimu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu, Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan padamu. ku serahkan padamu.
nyanyikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, jadikan kami bejana Tuhan yang memuliakan akan nama Tuhan. Walaupun kami terbatas, walaupun kami tercipta dari tanah dan debu, tetapi kami juga sadar bahwa kami juga sudah dihembusi oleh Roh Allah menjadi manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah keberadaan kami yang kecil dan terbatas ini boleh tetap memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan diri kami, supaya melalui firman pada hari ini, sungguh-sungguh kami boleh menjadi bejana yang memuliakan akan nama Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semua sekalian, kita akan membaca terlebih dahulu dengan tetap bangkit berdiri dari Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat yang ke-29 hingga 34. Markus pasal 12 ayat yang ke-29 hingga yang ke-34. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana minggu lalu pentingnya adanya perubahan daripada hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi kita kemudian melihat di sini bahwa ini juga dilanjutkan, kasihilah Tuhan juga dengan segenap akal budimu. Kita melihat bagaimana Yesus sendiri mengatakan mengasihi Tuhan dengan akal budi. Dan kemudian sang ahli Taurat juga mengatakan, tepat perkataanmu guru. Kasihi Tuhan juga dengan segenap pengertianmu. Jadi di sini ada sebuah kesadaran pentingnya bahwa seseorang itu memiliki sebuah pemikiran yang baru. Pemikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi ternyata pembaharuan hati itu adalah juga terkait dengan pembaharuan pikiran. Kalau pikirannya enggak baru, hatinya juga tidak baru. Walaupun di perjanjian lama lebih banyak dikatakan ya hati ya semua bersumber dari hati begitu ya. Tetapi bukan berarti sebetulnya orang Ibrani itu tidak mengutamakan pikiran. Ya orang Yahudi adalah kita tahu sampai sekarang juga orang yang pinter-pinter begitu. Tetapi di dalam perjanjian lama itu kata hati itu juga biasanya mencakup itu hati, perasaan dan juga pikiran. Jadi kita juga sekarang sering mengatakan patah hati. Ada nggak orang patah hati ditanya, kamu baru sedih ya? Iya, kenapa saya patah hati? Kenapa kamu patah hati? Nggak ngerti, otak saya nggak jalan, cuma perasaan saja pokoknya patah hati, nggak bisa. Pasti waktu itu, kamu patah hati. Kenapa patah hati? Ya itu loh kemarin malam jam begini dia datengin kepada saya. Terus dia bilang saya gak mau sama kamu lagi. Lah itu kan di sini. Otaknya gitu. Jadi patah hati bukan hanya hati toh, otak gak ada. Patah hati itu melibatkan apa yang dirasakan seluruh diri kita di dalam hati perasaan kita dengan apa yang ada di dalam pikiran kita.
Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa pentingnya pembaharuan di dalam pikiran, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran itu juga perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena pikiran itu penting. Cuman suasana sekarang itu sudah kita merasakan banyak sekali perkataan-perkataan mengatakan kita mencintai Tuhan. Ngapain tahu banyak kalau kita tidak melayani Tuhan? Ngapain kita tahu banyak kalau kita tidak berubah? Mulai terasa bahwa sekarang situasi itu adalah kalau Roh Kudus, kalau agama itu nggak perlu otak. Kalau Roh Kudus bekerja dia nggak perlu lewat otak, dia langsung ke hati kamu, dia langsung merubah hidup kamu. Jemaat sekalian, ini berbahaya sekali, bukan karena kita masalah suka tidak suka dengan pengajaran seperti itu, tetapi masalah Tuhan mengatakan cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, benar. Dengan segenap jiwamu, betul. Dengan segenap kekuatan hidupmu, betul. Tetapi juga dikatakan kasihilah Tuhan dengan akal budimu. Bapak Ibu, jadi hari ini kita diingatkan janganlah sampai arus ini. Arus kekristenan yang terlalu membenci akan pikiran itu membawa kita terlalu jauh. Iman tidak tunduk kepada pikiran. Iman itu melampaui pikiran. Baik. Iman itu bukan sesuatu yang berlawanan dengan pikiran. Tetapi pikiran tidak bisa menundukkan iman. Karena iman kepada Tuhan itu adalah Tuhan yang di atas pikiran kita. Artinya apa? Artinya adalah iman itu bisa bertanggung jawab terhadap pikiran. Jadi kita nggak perlu takut. Oleh sebab itu Yesus juga di dalam segenap hidup dia menunjukkan bagaimana pikiran dia persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hati. Siapa bilang tindakan yang soleh, siapa bilang tindakan yang baik, siapa bilang hidup yang berubah itu tidak terkait dengan pikiran. Perhatikan, bagaimana Yesus mengusir godaan setelah dia di padang gurun. 40 hari 40 malam, iblis datang menggoda dia. Bagaimana dia mengusir? Dia mengusir dengan ada tertulis di kitab suci. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Yesus baca enggak? Yesus dengar enggak? Yesus sebagai manusia, waktu sang firman menjadi manusia, dia menyimpan itu tidak di dalam otaknya dan memahami ini digunakan untuk apa. Dipakai. Karena apa? Karena yang ditawarkan oleh iblis itu berkaitan dengan firman-Nya. Jadi otak daripada Yesus Kristus itu memahami firman Tuhan. Dan tahu untuk melakukannya, menanggapi firman Tuhan ini, menanggapi kejadian apa tahu. Suruh rubah roti, jawabannya pakai roti. Bukan Yesus tuh bukan orang sembarang ngomong. Ngomongnya A, tanyanya A, godaannya A, jawabannya kenanya apa. Enggak. Dia tahu benar firman Tuhan ini maksudnya apa, berguna untuk apa, digunakan untuk kejadian apa. Bapak Ibu, maka marilah hari ini kita kembali sadar bahwa Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan pembaharuan daripada akal budi. Mengerti Tuhan, mengerti firman-Nya, memahami apa artinya dan menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak heran, salah satu murid yang dirasul, yang berjumpa Yesus secara ajaib, yaitu Paulus juga mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi di sini kita bisa melihat hari ini walaupun anginnya kenceng. Ya kita jadi orang Kristen yang penting hidup berubah. Kita jadi orang Kristen yang penting ikut Tuhan. Gak usah terlalu belajar banyak, gak usah tahu banyak. Gak usah kita itu macam-macam dengan pikiran kita. Anginnya ada ke situ. Tapi hari ini kita pertimbangkan sendiri. Tepatkah itu sikap yang memang ditunjukkan oleh kitab suci kita? Bapak Ibu, jemaat sekalian, pikiran yang baru. Itu adalah sesuatu yang didorong oleh Tuhan Yesus. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati. Dan terkait dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita juga. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang hati itu penting. Dan orang bilang kita gak perlu terlalu belajar banyak, kita gak perlu terlalu banyak mikir begitu. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam hati? Kita bisa jatuh cinta. Kita bisa jatuh hati.
Bagaimana kita bisa jatuh hati? Pertama, tentu kita bisa bilang ada hal-hal yang bersifat tidak kognitif. Kita lihat dia bicara, kita lihat dia bergerak, kita lihat dia berdandan, kita lihat bagaimana dia bersikap, jatuh hati, gitu ya. Tapi sebuah pernikahan yang langgeng tidak pernah terjadi hanya karena kita jatuh hati. Wah, mukanya manis, ngomongnya, suaranya saya tenang. Begitu dia ngomong, jiwa saya tuh tenang. Langsung ngantuk, begitu kan. Nah, sebuah pernikahan yang bisa berjalan panjang, yang bisa berhasil, adalah waktu dua orang yang berjumpa sebagai pasangan, itu bisa mengerti apa yang dia pikir. Kamu kalau lihat saya, kamu perlakukan saya sebagai putri. Waduh, ngomongnya bagus. Tanya kamu mau makan apa? Kamu mau pergi kemana? Jadi sebuah jatuh hati muncul dari sesuatu yang mungkin bersifat tidak kognitif. Gitu kan, lihat gaya apa kan bukan mikir banyak. Langsung jatuh hati. Tapi setelah itu ditindaklanjuti dengan apa? Setelah itu ditindaklanjuti dengan pikiran. Ngobrol. Kamu suka sate enggak? Sate itu apa? Sate itu daging yang dibakar itu loh. Oh, meatball. You mean meatball? Oh, meatball ya. Oke, gitu ya. Kemudian lama-lama kita berpikir lama-lama, wah ini kok diajak ngomong nggak sambung sih. Dia ngomong apa saya juga nggak ngerti. Saya ngomong apa dia nggak ngerti gitu kan. Lama-lama jatuh cinta kita, yang merasa dia cantik, kita mulai merasa jauh. Karena diajak ngomong, kok nggak nyambung. Nah Bapak Ibu, maka di sini kita bisa melihat yang namanya jatuh cinta, jatuh hati. Hati yang dipersembahkan sepenuhnya kepada seseorang, kepada Tuhan, itu selalu melibatkan dua hal. Yang bersifat kognitif, otak, pikir, dan yang bersifat non-kognitif, yang memang tidak harus selalu disadari pikiran tetapi muncul. Dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Kita bisa masuk ke hati lewat kejadian-kejadian yang mengharu-birukan. Saya punya latar belakang agnostik, ateis yang kuat. Dari kecil saya sudah mempertanyakan banyak firman Tuhan dan dari kecil saya selesai SMA saya sudah selesai baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab 2 kali. Jadi saya sudah tahu, waktu saya baca pertama saya sudah tahu isinya apa, kemudian waktu saya baca 2 kali, saya sudah tahu bagaimana Alkitab itu sana sini kayaknya nggak cocok. Ini di situ ngomong gini, ini ngomong begitu. Setelah itu saya bertambah dewasa, saya juga bukan hanya melihat Alkitab itu nggak cocok bagian ini sama bagian itu, saya melihat Alkitab itu nggak cocok antara isi Alkitab dengan kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan baik, kenapa banyak penderitaan? Kalau Tuhan baik, kenapa ada orang baik celaka? Kalau ada satu Tuhan, kenapa banyak agama? Pikiran saya itu berantakan gitu ya. Iman saya berantakan. Nah, tetapi di dalam sebuah kerinduan itu saya mencari Tuhan dan saya bertumbuh di dalam gereja, saya pelayan Tuhan dan saya ada di dalam sebuah komunitas, sebuah keluarga yang mendorong saya untuk kita mencintai Tuhan. Jadi di dalam desperasi saya ada di dalam sebuah tekanan yang ketarik. Di satu sisi saya ingin percaya Tuhan, tapi di satu sisi saya ingin melepaskan Tuhan. Dan kalau Anda bisa merasakan jari saya itu, saya sebenarnya sedang menarik jari saya. Ini ada sebuah tekanan gitu. Tetapi saya tahu Tuhan baik. Dan saya percaya segala sesuatu tidak harus bermula dari kekuatan kita, pikiran kita. Saya datang suatu saat, saya tidak tahan, saya kemudian berlutut di kamar saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan saya ada di ujung, ada di pinggir daripada lembah. Antara percaya sama nggak percaya. Maka kemudian sambil berlutut, sambil berdoa, sambil menangis. Ya karena ini Tuhan yang saya cintai juga dari kecil, saya sekolah minggu. Tapi hari ini saya sudah nggak tahan lagi. Saya merasa ini Tuhan adalah Tuhan yang saya merasa kalau dipikir-pikir banyak salahnya. Banyak ketidaktepatannya. Tapi hati saya masih cinta. Nah, di situ saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, hari ini hari terakhir saya panggil Tuhan. Kalau Tuhan hari ini nggak datang, Tuhan hari ini nggak bicara sama saya, ke depan saya tidak cari Tuhan lagi. Tuhan jangan salahkan saya.
Bapak Ibu, saya percaya, makanya kalau ada banyak gelombang, banyak gereja yang bilang kita tidak perlu banyak pikir. Kita perlu rasakan hadirat Tuhan dan hidup kita dirubahkan. Saya percaya itu memang ada. Karena saya berdoa di situ dan saya memohon kepada Tuhan, Tuhan hari ini kalau Tuhan tidak nyatakan diri kepada saya, jangan salahkan saya tinggalkan Tuhan. Di mana Tuhan? Di situ. Saya punya pengalaman non-kognitif, Tuhan tuh datang, saya sadar dia datang, saya sadar Tuhan tuh besar, saya sadar Tuhan menjawab saya. Dia bilang ini saya di sini. Di situ saya nangis lagi. Saya nangis, saya bilang Tuhan saya nggak tahu ke depan apa yang akan saya hadapi, tetapi saya mau belajar dari pengalaman ini kehadiran Tuhan bahwa Tuhan tuh ada dan saya mau setia kepada Tuhan. Amin, tepat sekali. Tapi Bapak Ibu, apakah setelah itu Tuhan membiarkan saya dengan pikiran yang berantakan? Pokoknya Tuhan ada, walaupun Alkitab itu nggak benar, banyak salahnya. Alkitab itu banyak tipuannya, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Apakah Tuhan tetap mengizinkan saya seperti itu? Tidak. Banyak hal yang dulu saya pikir bermasalah di dalam Alkitab, di dalam kekristenan. Waktu saya percaya Tuhan tuh satu persatu Tuhan bukakan, Tuhan memperbaharui pikiran saya. Transformasi pikiran itu terjadi. Waktu saya saya buka hati saya buka iman saya bilang, saya tidak mengandalkan diri saya sendiri, saya mau Tuhan datang. Tapi bukan cuma Tuhan datang, tetapi Tuhan datang, Tuhan perbaiki apa yang rusak di dalam diri saya, yaitu apa waktu itu pikiran saya. Dan Tuhan mulai perbaiki satu-satu. Tuhan kirim orang kasih buku, waktu itu belum ada internet ya, waktu itu saya membuka Alkitab bagian tertentu saya menemukan penjelasan. Saya di dalam pelayanan kemudian bertemu dengan hal-hal yang memperluas wawasan saya lebih ngerti sekarang bahwa inilah hidup gak simpel. Bukan masalah kamu baik diberkati, bukan masalah kamu kalau kamu jahat kamu dikutuk. Hidup ini kompleks, tetapi ada Tuhan. Ada orang jahat yang hidupnya baik ada. Ada orang baik yang hidupnya susah ada. Saya mulai belajar menyerap itu dan saya mulai sadar yang salah bukan Tuhan. Pikiran saya yang selama ini belum ditransformasi, belum diubah oleh Tuhan. Nah di sana saya bersyukur bahwa Tuhan itu terus mengubahkan akan kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, memang ada hal-hal tertentu yang terjadi di dalam kehidupan percaya kita. Bukan karena kemampuan otak kita. Bukan karena pikiran kita. Tetapi karena kuasa Tuhan yang non-kognitif. Tetapi Bapak Ibu, hal ini tidak mencegah kita untuk mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Karena lebih banyak hal terjadi di dalam dunia ini mulai dari pikiran merubah hati kita. Bapak Ibu hari ini ada di rumah, hari ini Bapak Ibu punya anak, saya bertanya. Anda memasukkan mereka ke kampus, ke sekolah yang mengajar otak atau yang bilang, ayo kita diem aja, pikir-pikir, resep napas, supaya apa? Supaya kita jadi pinter. Ayo kita jalan-jalan, sambil jalan-jalan kita tarik udara napas, kita nikmati matahari, supaya apa? Supaya nanti kita jadi bisnismen yang sukses, ada nggak? Atau Anda masukin mereka ke sekolah yang apa? Duduk belajar. Duduk belajar sudah ngerti keluar, sekarang praktek. Bapak Ibu, kita sadar benar. Mau masuk ke hati yang mencintai pengetahuan, mau masuk ke dalam hati yang mau kerja keras, yang mau mencapai kesuksesan, mulai dari mana? Masuk dari sini, dikasih cerita-cerita orang sukses, dikasih pikiran-pikiran kalau kamu punya uang 1 miliar bisa beli ini, kalau kamu punya uang begini kamu bisa deposito. Semua dari pikiran, baru lama-lama semakin masuk ke hati. Wah, gua mau jadi orang kaya, gua mau kerja. Baru di situ kita jatuh cinta kepada apa yang kita dengar lewat pikiran kita. Nah maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pemuritan, menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin bertumbuh. Mau tidak mau kita harus sadar, kita harus memperbaharui akan pemikiran kita. Kalau ini disia-siakan, pikiran kita disia-siakan. Kita nggak pakai untuk mengerti Tuhan. Kita nggak pakai untuk mengerti firman Tuhan. Kita tidak pakai untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Kita nggak pakai pikiran kita untuk menganalisa banyak hal dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Ya begitu-begitu tok. Berhenti. Kita mau lebih. Kalau buat dunia kita mau lebih. Hari ini Anda baca buku terbaik motivasi diri. Bisnis di tengah pandemi.
kondisi kesehatan vaksinasi yang baik, obat-obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semua Anda belajar supaya apa? Diri saya itu lebih baik, diri saya terlindung, keturunan saya baik. Hari ini saya bertanya, berapa banyak Anda mau bilang, saya persembahkan pikiran saya mau baca, saya mau belajar, saya mau menganalisa lebih baik. Supaya apa? Supaya demi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak Anda mau bayar? Nah Bapak Ibu, maka hari ini kita sadar, seberapa keras kita berusaha untuk diri kita. Hari ini Tuhan juga mau bilang, ya jangan jauh-jauh amat lah dari saya. Kalau untuk diri sendiri berani bayar 100 juta untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kursus. Masa sih untuk baca buku firman Tuhan, beli apps kita bisa mengerti firman Tuhan. Ambil waktu untuk ikut seminar yang baik. 1 juta pun gak mau, kemahalan 1 juta buat apa? Tapi kalau untuk diri sendiri cepet tiaw, gak ada masalah. Tuh anak sendiri cepet tiaw, gak ada masalah. Bapak Ibu, mari kita sadar pentingnya pikiran kita itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan pikiran ini buat Tuhan, ya supaya kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih baik lagi, dan bisa mengasihi sesama itu dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang hari ini kita bisa renungkan dari Ulangan pasal 6. Jadi kalau yang tadi adalah dasar, bagaimana pentingnya kita mengalami pembaruan pikiran. Yang kedua, ini kita lebih praktis. Dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, Anda bisa catatkan Ulangan pasal 6, ayat yang ke-5 hingga yang ke-9. Saya akan bacakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang bisa kita pelajari secara singkat dari Ulangan 6 ini? Nah, saya berbicara sekarang tentang caranya. Tadi udah bicara penting loh, pikiran kita itu diubahkan. Sekarang kan kita nanya, oke, saya mau pikiran saya diubahkan sama Tuhan, caranya gimana? Nah ini dia. Banyak orang mau tapi nggak tahu caranya. Sama. Hari ini saya kasih tahu beberapa caranya. Alkitab mengatakan ayat ke-7, Ulangan 6 ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bapak Ibu, kalau kita ada renungan seorang murid tiap hari, kita ada ajakan mari kita datang beribadah tiap minggu, jangan bolong-bolong. Kenapa? Karena yang namanya berulang-ulang itu ada efeknya. Anda buang sampah suatu kali ya, buang sampah 1 kali. Kalau Anda bilang, besok sekali lagi deh. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Berapa banyak saya lihat di Instagram, di Facebook, ya kisah-kisah kritik-kritik sosial, inspirasi hidup. Mobil Mercy, otak bajai. Wah, apa ini saya lihat? Itu. Wah, Mercy buka, buang sampah. Nah, yang buang sampah itu duduk di belakang, bukan yang di depan. Di depan kita masih bisa alasan, oh mungkin sopirnya gitu kan. Yang duduk di belakang buat. Bapak Ibu, jadi di sini apa yang kita temukan? Berulang-ulang. Kebiasaan baik diulang-ulang jadi baik. Firman Tuhan diulang-ulang jadi baik. Dengar firman Tuhan berulang-ulang, lama-lama kita ngerti. Tapi kalau kita ulang-ulang yang jelek, gambar yang jelek, tontonan yang jelek, pikiran kita juga rusak. Nah, jadi kita kalau mau mengalami perubahan pikiran, satu hal penting. Gimana cara saya bisa mengulang-ulang tanpa saya menjadi bosan? Itu caranya. Hidup manusia begitu. Kita sekolah dari SD sampai SMA bosan nggak? Bosan setengah mati. Maka pergumulan kita gimana? Cari cara supaya nggak bosan. Orang tua selalu cari cara supaya nggak bosan. Beli tas baru yuk, beli apa yuk, liburan dulu yuk supaya nanti seger. Anak-anak juga kita pernah SMP, pernah SMA, kita mulai sadar sekolah nggak senang. Kita mulai cari cara supaya kita nggak bosan ngulang sekolah. Kita mulai main dulu baru nanti belajar. MOBA dulu baru nanti belajar. Cari kenalan dulu ya, belajar tentang relasi juga begitu ya sambil nanti belajar. Kita cari cara supaya nggak bosan, supaya apa? Hal-hal yang penting itu tidak saya tinggalkan. Orang yang gagal untuk menciptakan sukacita di dalam pengulangan, akhirnya apa? SMA lanjut, kuliah. Kenapa? Karena tidak berhasil menciptakan menikmati.
mengulang-ulang sesuatu yang penting sambil menikmati. Akhirnya bosen, pergi. Padahal ini penting untuk diulang. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita mengulang-ulang akan ajaran Tuhan. Mengulang-ulang firman Tuhan, cari caranya Bapak Ibu. Saya pernah baca Alkitab, baca pagi, pernah baca malam, saya variasi. Saya capek, saya cari variasi lagi, mulai bosan. Saya pakai sekarang, saya coba selama beberapa bulan ini pakai audio. Puter, denger. Pengalaman baru lagi. Pernah saya menghafalkan ayat Alkitab pakai berbagai macam cara. Yohanes 3:16, semua orang udah hafal. Saya isengin 1 Yohanes 3:16, saya hafal. Saya cari lagi ayat apa, 3:16 hafal. Saya pakai semua cara, mau matematika kah, mau cara denger kah, mau cara lihat kah. Cara supaya firman Tuhan ini saya gak bosen. Saya isi pikiran terus dengan firman Tuhan. Dengan renungan-renungan pemikiran yang baik. Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih baik. Saya cuma mau bilang adalah apa, saya berusaha. Saya bukan orang baik. Tapi saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Ulang-ulang. Dan ulang-ulang itu kalau nggak kreatif, bosen setengah mati. Dan kalau kita udah bosen, kita bilang, saya nggak perlu lagi deh, saya nggak mau lagi. Begitu saya bilang, saya nggak mau firman Tuhan, saya nggak mau khotbah firman Tuhan, saya nggak mau pikiran-pikiran yang bagus dari kekristenan. Apa yang terjadi? Dunia mulai menawarkan yang lain. Sekali saya tidak mengulang, saya mulai ngikut yang lain. Dan di situ kita mulai berjalan semakin jauh daripada Tuhan. Dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, di rumah, di perjalanan, berbaring, atau engkau bangun. Bapak Ibu, kerjaan orang tua apa? Tiap kali sekolah minggu, ayo belajar sekolah minggu. Setelah sekolah minggu, udah selesai sekolah minggu, udah selesai masa sucinya. Mulai santai, mulai main gadget, ya mulai kita bilang, mau apa terserah. Tapi Alkitab bilang apa? Engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di rumah, di jalan, dia bangun, dia tidur. Orang tua tuh susah Bapak Ibu, tapi berdoa minta Tuhan kasih kekuatan. Supaya setiap kondisi anak berubah. Kita bisa selalu cari cara masuk firman Tuhan. Masuk kebenaran firman Tuhan. Masuk pengertian tentang Tuhan. Oh, itu kita orang tua gak gampang. Tapi makanya kita butuh Tuhan berdoa. Waktu dia bangun, itu kesempatan bilang, kamu bisa bangun kan? Bersyukur sama Tuhan. Tapi kalau tiap pagi begitu dia bosan, ngerti. Udah ngerti mau ulang terus. Orang tua harus kreatif. Pagi-pagi bersyukur, tapi ya, kadang-kadang perlu skip aja deh. Masuk di malam. Malam. Udah tiap kali malam udah mulai bosan. Di mana mulai bicara? Di jalan. Oh, kamu udah bosan di rumah pandemi, keluar jalan, sambil jalan kasih lihat. Ini loh, Tuhan mau kita apa? Ini loh, Tuhan mau kita apa? Di situ maka pengulangan itu terjadi tidak dengan cara yang membosankan. Nah Bapak Ibu, ajarkanlah berulang-ulang. Di rumah, di jalan, berbaring atau engkau bangun. Dan ikatlah itu ayat ke-8 sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Firman Tuhan tuh orang Yahudi ada pasang di sini kalau yang default gitu ya. Yang saleh pasang firman Tuhan ini di sini sama di tangan. Ada kotak sini, ada kotak sini. Pikirnya memang Tuhan bilang suruh begitu. Tapi banyak penafsir percaya, termasuk penafsir Yahudi. Maksudnya apa? Firman Tuhan masukin di otak. Makanya tampil di dahi firman Tuhan itu nempel di otak. Kemudian yang kedua apa? Kalau nempel di otak terus, nah itu kritiknya ngapain belajar tapi nggak ngerti, nggak melakukan. Nah sudah sampai di otak, lakukan di tangan. Baru di situ menjadi sebuah kekuatan. Bapak Ibu, maka firman itu kita bisa semakin suka untuk pelajari. Kalau kita melakukannya dan kita melihat dampaknya bagus. Betul. Suatu saat Jet Li pernah bilang, saya tidak takut kepada orang yang bisa melakukan 1000 jenis tendangan. Bruce Lee bilang dia gak takut. Oh saya bisa tendang gini, saya bisa tendang gini, saya bisa tendang lompat. 1000 saya gak takut. Dia bilang, saya cuma takut satu orang yang melatih 1 jenis tendangan 1000 kali. Dia bilang dia takut. Kenapa? Karena dia bisa nendang dengan baik, dengan kuat, dengan akurasi yang tinggi. Nah Bapak Ibu, tahu banyak firman bagus. Tetapi hari ini Tuhan juga mau bilang, ada 1 atau 2 dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan bilang, kamu harus latih ini. Latihlah.
Tuhan bilang ampuni. Wah, ampuni, belajar. Maka begitu kita melakukan itu 1000 kali. Wah, luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Dan apa? Jadi berkat buat sesama. Keluarga mulai dipulihkan. Dan keluarga mulai bilang, Tuhanmu siapa? Saya salah begitu besar sama kamu. Kamu kok bisa mengampuni saya? Yesus Kristus Tuhan saya, penebus saya. Kamu kenal dia? Mau saya doakan? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada akhirnya sekali lagi, marilah, biarlah Tuhan memperbarui pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan seluruh jiwa kami, dengan seluruh akal budi kami, dengan seluruh kekuatan daya yang kami miliki. Dan mampukan kami dengan perubahan pikiran, kami juga bisa mengasihi, memberkati sesama kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan permulaan perjalanan hidup kami yang dipakai untuk semakin memuliakan Tuhan, dimulai dengan pembaharuan pikiran kami. Nah, doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, e disperazione, sperare, dove c'è resa, illuminarsi, dove c'è la tristezza, io gioia. Oh, divine master, where there is so much sin. Bersyukur buat firman yang sudah dibagikan. Semoga firman hari ini kembali mengingatkan kita, kembali mengajarkan kita, kembali menegur kita. Biarlah hidup kita dibentuk oleh Tuhan, diubahkan. Pikiran kita diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua berkat anugerah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita.
Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru. Dan Bapa, ubah pikiranku agar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi dan jangan terbalik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni Tuhan, yang siap Kau bentuk menjadi bencana yang indah. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami dikuasai oleh pikiran kami yang mau buat kami meragukan firman iman dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolong Tuhan, ubah kami. Bentuk kami menjadi seperti yang Kau inginkan. Bersyukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami bisa memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada pagi, siang, sore hari ini. Kami bersyukur buat semuanya. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya saudara, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita, mengingatkan sekali lagi bahwa betapa pentingnya akan pikiran kita. Setiap hari, sepanjang hari 24 jam, bagaimana kita melihat apa yang ada di sekitar kita tergantung daripada pikiran kita. Kita mengenal, ada orang mengatakan worldview bagaimana yang kita miliki. Sebagai anak Tuhan tentunya kita memiliki Christian worldview. Jadi berbeda dengan cara dunia memandang. Dan itu semuanya tergantung dari
pikiran kita, saudara. Apa yang kita fit kepada pikiran kita, itulah yang akan bertumbuh dan berkembang. Ketika kita tidak memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka jangan berharap bahwa kita punya cara pandang dunia ini bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, kita terus berusaha ya. Terus mengisi akan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Nah saudara, hari ini kita mau mengingatkan beberapa hal bagi kita. Nanti ada perjamuan kudus dan sudah bisa saudara ambil roti dan anggurnya, dan juga nanti bersamaan dari Pak Sutri juga ada masker buat pasangan suami istri, itu nanti ambilnya juga bersamaan ya. Dan kemudian ada teens, ada youth punya persekutuan, semuanya ada di Warta. Di minggu ini ada persekutuan youth. Jadi saudara sekalian tolong diingat ya. Jadi kita perlu terus mengikuti akan persekutuan-persekutuan ini. Dan juga hari ulang tahun Pak Sutri akhirnya ada di depan mata saudara ya. Tanggal 21 November nanti. Kita perhatikan akan klip berikut ini. Halo Pak Sutri GKY Sunter. Tanpa terasa, Pak Sutri GKY Sunter sudah memasuki usia ke-20 tahun. Kita akan merayakan HUT Pak Sutri ke-20. Kita akan menyampaikan beberapa info. Kita saksikan video berikut ini ya. Hai tim, Hai Ko. apa kabar? Baik. Sehat selalu kan? Sehat dong. Oke, udah ikut KP belum? Udah. Nah, ngomong-ngomong tentang KP, kita akan mengadakan HUT Pak Sutri yang ke-20. Temanya adalah komunitas yang memuridkan keluarga. Kamu ingat nggak kapan? Nggak ingat. Oke, kebetulan aku bisa sharing pada semua ya. Pada hari Sabtu, tanggal 21 November, jam 4 sampai 6 sore, kita akan mengadakan HUT Pak Sutri lewat Zoom webinar. Bisa diingat? Bisa hari Sabtu 21 November jam 4 sampai jam 6 sore. Yes, lewat Zoom webinar yang linknya akan diberikan oleh admin gereja via WhatsApp. Tinggal klik, langsung nonton dari rumah. Terus lombanya gimana? Oh iya benar, kita ada lomba ya, puisi, foto, dan juga masker. Yes. Semuanya akan diumumkan pada saat acara HUT Pak Sutri tersebut. Menambahkan informasi tadi, HUT Pak Sutri berlaku untuk Pak Sutri senior dan Pak Sutri junior. Jadi kita bersama-sama merayakannya. Nah, jangan lupa suami istri memakai baju atau t-shirt yang sama sehingga nanti kita bisa berfoto bersama. Ya, dress code-nya ya, jadi Ya. kita supaya warnanya sama. Kemudian akan dibagikan juga souvenir berupa masker. Bukan masker sembarangan, tapi masker ini merupakan hasil desain juara lomba masker GKY Sunter. Jangan lupa ikut ya, tanggal 21 November jam 4 sore. Zoom ID dan password akan dibagikan. Nah, itu aja informasi yang sudah diberikan. Jangan lupa ya. Ya saudara, kemudian pada hari yang sama juga ada persekutuan Kaleb. Jadi kita dorong lagi orang tua kita ya, atau nenek, kakek nenek kita yang ada di rumah, dan juga pembina Komisi Kaleb juga dari pengurus sudah mempersiapkan satu video yang akan disebarkan lewat WhatsApp, bagaimana mendownload akan aplikasi daripada WhatsApp dan membuka ya. Sudah ada videonya untuk diberikan petunjuk bagaimana supaya para Kaleb ini, anggota Kaleb bisa ikut akan persekutuan ini juga dengan baik. Baik, kemudian saudara, kelas pranika kita akan buka kembali. Ya, kita akan buka kembali jadi dari bulan Februari sampai April. Nah saudara, tolong perhatikan. Bagi saudara yang rencana untuk menikah bulan Mei 2021 sampai April 2022. Nah ya, jadi setahun saudara. Ya, dari mulai Mei 2021 sampai April 2022 harus ikut kelas ini. Harus ikuti kelas ini ya. Jadi tolong jangan nanti bilang oh gereja nggak bisa mengerti atau gimana. Soalnya nanti sudah tinggal 3 bulan baru saudara info gereja bahwa mau menikah. Padahal ini kelasnya cuma setahun, cuma sekali.
Ya, tentunya saya percaya saudara menikah itu kan tidak rencana di dalam 2-3 minggu ya, 2-3 bulan, enggak. Jadi kalau yang saudara sudah ada rencana 2021 Mei sampai 2022 April, kelas ini harus saudara ikut. Baik, informasi tentang Natal dan lain-lainnya kita sudah ada nanti Natal para pelayan Tuhan mulai 9 Desember dan lain-lainnya, tolong dilihat di Iwarta kita. Saudara, sekali lagi anggur, roti perjamuan kudus juga sudah boleh mulai diambil ya. Jadi bisa persiapkan diri dengan baik. Baik, kita akan akhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yen Yehova sufu keni pahuni, yen Yehova setata lian kuan cao ni seen keni, yen Yehova xian ni yang lian ceni ping'an, chong jin tao yong yong yen yen. Amin. Duduk saudara, ibadah selesai, Tuhan memberkati.